Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rangkaian arus searah. Nah, rangkaian arus searah ini adalah sebuah rangkaian listrik yang arusnya mengalir hanya dari kutub positif ke kutub negatif. Tidak bisa sebaliknya, dari negatif ke positif. Nah, jika saya gambarkan dalam bentuk rangkaian sederhana, maaf ini gambarnya agak mereng-mereng. Nah, ini misalkan ada baterai yang memiliki kutub positif, kemudian baterai dihubungkan ke lampu, ya, ke sebuah lampu. Maka di sini arah aliran arus secara konvensional kita anggap arah arusnya itu adalah dari positif menuju ke negatif. Dari sini kemari balik ke negatif. Walaupun pada dasarnya elektronlah yang mengalir dari negatif ke positif. Tapi kita mengenalnya bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, arus itu kita lambangkan dengan I. Kemudian di sini ada sumber tegangannya, kita lambangkan dengan V. Dan ada lampunya. Ini menjadi penghambat, ya, penghambat arus. Maka ini kita simbolkan dengan R. Mari kita lihat bagaimana cara merangkai suatu rangkaian listrik yang sederhana, ya. Kita memerlukan baterai, kemudian lampu, kita juga perlu kabel, kemudian kabel lagi, kita perlu beberapa buah kabel di sini. Nah, di sini rangkaiannya masih berupa rangkaian terbuka, makanya tidak ada arus yang mengalir dan lampunya pun masih belum menyala. Nah, kita lihat. Setelah saya menyambungkan kabel ini, maka lampunya akan menyala. Nah, di sini terjadi aliran elektron, ya. Ini karena kutub positifnya ada sebelah sini, kutub negatifnya itu sebelah sini. Ini aliran elektron mengalir dari negatif ke positif. Tapi kalau dalam pengetahuan konvensional, secara konvensional, kita menganggap bahwa positiflah yang mengalir, ya. Jadi mulai dari positif ke negatif. Tapi yang sebenarnya itu elektronlah yang mengalir. Nah, untuk mengukur berapa kuat arus yang masuk ke dalam lampu ini, maka kita menggunakan ampermeter. Nah, kita pakai ampermeter. Nah, di sini ampermeternya kita putuskan dulu rangkaiannya. Kemudian rangkaian ini kita hubungkan dengan ampermeter secara seri. Nah, ini hubungannya ini seri. Jadi setelah lampu langsung ampermeter, ya. Kenapa demikian? Total elektron yang terukur di sini itu sama dengan total elektron yang akan masuk ke lampu dan balik lagi ke baterai, ya. Sedangkan untuk mengukur tegangan itu berapa volt, beda potensial di antara kaki-kaki lampu ini, kita menggunakan yang namanya voltmeter. Nah, voltmeter ini yang merah dia menunjukkan untuk kutub positif,
Sedangkan yang hitam ini untuk kutub negatif. Nah, terbaca di sini 8,9 volt. Jadi, kalau seandainya ini saya tukar posisinya ke mari, dan di sini, nah ini akan muncul minus. Kenapa? Karena arahnya itu tidak sesuai ya. Harusnya yang positif karena kutub positifnya di sini. Jadi positifnya itu harus berada di sebelah kiri, negatifnya yang berada di sebelah kanan. Paham ya? Nah, lampu di sini dianggap sebagai penghambat. Kenapa penghambat? Seandainya tidak ada lampu, di sini arusnya mengalir dengan sangat kencang. Contoh, misalkan lampu ini saya copot, saya taruh ke tempat lain lampunya. Nah, kabel ini langsung saya hubungkan antar kabel. Nah, langsung di sini terjadi kebakaran. Kenapa? Karena arusnya itu sangat kuat, ya, nggak sanggup ditahan sama hambatan yang ada di dalam baterai. Makanya kita menggunakan lampu ini sebagai hambatan sehingga lampunya juga bisa menyala. Paham ya? Nah, setelah memperhatikan lab virtual, kita bisa lihat ada beberapa komponen yang ada pada rangkaian listrik. Jadi ada I, watt arus, V, dan R. Maka di sini muncullah hukum Ohm yang menyatakan bahwa watt arus itu selalu sebanding dengan tegangan, ya, sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, jika tegangannya besar, maka kuat arusnya akan besar. Jika tegangannya kecil, kuat arusnya juga kecil. Sedangkan di hambatan sebaliknya, jika hambatannya besar, kuat arusnya akan kecil. Maka dari sini kita peroleh persamaan untuk hukum Ohm, I sama dengan V per R. Ya, ini persamaan untuk hukum Ohm. Nah, pada kawat yang dipakai ini juga punya hambatan tersendiri selain lampu sebagai hambatan. Nah, hambatan pada kawat itu kita misalkan kalau sebuah kawat punya panjang, hambatan pada kawat. Nah, sebuah kawat itu pastinya panjang. Nah, misalkan ini sebuah kawat punya panjang. Kemudian kawatnya ini juga punya luas permukaan, ya. Ini panjangnya L, kemudian luas permukaannya A. Nah, di sini kalau kita analogikan sebagai sebuah jalan, semakin panjang sebuah jalan, maka hambatannya itu akan semakin besar, ya. Jarak jauh dengan jarak dekat itu pasti memiliki hambatan yang berbeda. Jadi kalau jaraknya dekat pasti hambatannya kecil. Nah, sedangkan luas penampang ini sama seperti ukuran lebar jalan. Kalau jalannya luas atau lebar, maka hambatannya kecil. Maka dari sini kita bisa mendapatkan persamaan R itu sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan A. Dan kita menambahkan sebuah variabel baru yaitu hambat jenis untuk masing-masing kawat, ya. Jadi R itu sendiri adalah hambatan. Ini hambatan yang satuannya ohm. Ini saya buat bentuk omega, OHM. Rho itu adalah hambat jenis. Satuannya ohm meter.
ohm meter. Kemudian L itu adalah panjang kawat. Panjang kawat. Satuannya meter. Dan A adalah luas kawat. Ya, luas permukaannya. Satuannya meter kuadrat. Nah, kita misalkan contohnya, misal ada sebuah kawat yang panjangnya, kawat ini kita misalkan berbentuk balok, ya, panjangnya itu sama dengan 15 cm, kemudian tingginya 1,2 cm, dan lebarnya 1 cm. Nah, jika hambat jenis balok itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berapakah hambatan dalam kawat? Ya, apakah hambatan kawat? Ya. Maka di sini kita bisa menyelesaikan dengan membuat dulu diketahuinya. Yang pertama ada diketahui L sama dengan 15 cm. Kita rubah ke dalam meter menjadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian A sama dengan, nah, luas permukaan di sini adalah hasil kali tinggi dengan lebar, ya. 1,2 kali dengan 1. Dapatnya 1,2 cm kuadrat. Kalau kita rubah ke dalam meter, ini menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kemudian ada hambat jenis. Hambat jenisnya 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka kita dapatkan jawab dari persamaan ini, kita dapatkan R sama dengan Rho kali L per A. Rho-nya 2,8 kali 10 pangkat min 8 kali 15 kali 10 pangkat min 2 per 1,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 2,8 dikali 15 dibagi 1,2 itu hasilnya 35. Nah, sedangkan pangkatnya yang perkalian kita tambah, yang pembagian kita kurang. Perkalian pangkatnya min 8 tambah min 2 kurang min 4. Maka hasil terakhir adalah R sama dengan 35 kali 10 pangkat min 6. Sekian video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.